Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanistia Rusnaini, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Hairun dengan prodi Pendidikan Fisika. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023 pukul 9 WIB, akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2023 dengan materi Hukum Praktik pembelajaran ini saya laksanakan di SMA Negeri 1 Pamotan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ya. Siap gerak mulai. Doa selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita belajar fisika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau baik, semuanya sehat ya? Sehat. Sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil tidak masuk. Alhamdulillah kita semua sehat, semuanya ada di dalam kelas, berarti kita bisa belajar fisika hari ini dengan baik. Saya mau cek dulu semangat kalian. Semangat pagi? Pagi, luar biasa. Oke. Hari ini kita belajar fisika. Fisika kita sudah sampai materi tentang kelistrikan. Sebelumnya kita sudah belajar listrik statis. Listrik statis kemarin kita membahas tentang muatan listrik. Dalam muatan listrik ada apa saja? Proton dan elektron. Proton itu yang bermuatan positif. Elektron yang bermuatan negatif. Nah, benda yang dikatakan bermuatan positif itu yang bagaimana? Protonnya lebih banyak daripada elektron. Protonnya lebih banyak daripada elektron. Kalau yang bermuatan negatif? Elektronnya lebih banyak dibandingkan proton. Elektronnya lebih banyak dibandingkan proton. Kalau netral? Itu protonnya sama dengan elektronnya. Protonnya sama dengan elektronnya. Kita kemarin di listrik statis belajar ada proton dan ada elektron. Proton dan elektron ini ada yang bisa bergerak, yang proton atau yang elektron, bergerak atau berpindah tempat. Yang elektron. Nah, elektron ini bisa berpindah tempat, berarti nanti bisa terjadi perubahan jumlah elektron. Nah, hari ini kita belajar fisika. Fisika kita hari ini akan membahas, kalau sebelumnya kita belajar listrik statis, elektronnya masih dalam keadaan diam. Kali ini kita akan belajar listrik yang sudah dinamis atau sudah bergerak. Bergeraknya bagaimana? Bergeraknya dikatakan bergeraknya baru kita yang akan kita bahas hari ini adalah listrik yang bergerak dengan arus yang searah. Kompetensi dasar yang akan kita gunakan atau kita pelajari pada hari ini adalah menganalisis prinsip kerja peralatan listrik arus searah atau disebut dengan arus DC dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi keterampilannya nanti melakukan percobaan prinsip kerja rangkaian listrik searah, karena nanti kita akan melakukan suatu praktikum atau eksperimen. Tujuan pembelajaran kita nanti adalah menguraikan suatu permasalahan terkait konsep hukum Ohm dengan benar,
Merangkai rangkaian listrik DC, mengukur arus listrik dan tegangan pada rangkaian DC, menganalisis hubungan arus listrik dengan tegangan dan juga dengan hambatan pada rangkaian DC. Kemudian yang terakhir adalah kita membuat grafik hubungan antara arus listrik dengan tegangan dan hambatan nanti berdasarkan konsep hukum Ohm. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yang kompetensi pengetahuan nanti ada menguraikan masalah, menganalisis hubungan antara kuat arus dengan tegangan dan hambatan, mendiagramkan hubungan arus listrik dan tegangan, memecahkan permasalahan listrik DC dengan menggunakan konsep hukum Ohm. Untuk keterampilannya nanti kita akan belajar merangkai rangkaian listrik arus arah atau disebut dengan rangkaian arus listrik DC dan mengukur arus dan tegangan listrik. Nah, untuk mempelajari hukum Ohm ini nanti sebelumnya saya sudah pernah memberikan komik untuk kalian baca-baca terlebih dahulu. Komiknya mungkin kalau yang belum membaca bisa scan link untuk komik ini. Ini komik yang membahas tentang hukum Ohm. Sebelum saya bahas apa yang ada di dalam komik ini, ada beberapa prasyarat yang harus kalian dapatkan terlebih dahulu untuk memahami hukum Ohm. Untuk yang pertama ini terkait dengan kuat arus listrik. Tadi sudah saya katakan sebelumnya bahwa elektron bisa bergerak, bisa berpindah tempat. Dengan berpindah tempatnya elektron akan menimbulkan arus listrik. Nah, ada yang tahu elektron itu bergerak dari mana ke mana? Elektron bergerak dari mana ke mana? Ada yang mau mencoba? Dari mana? Coba saja, enggak apa-apa, enggak usah takut. Punya gagasan apa? Kalau air kan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Kalau elektron dari tempat yang Dari kutub negatif. Kutub negatif menuju kutub positif. Negatif menuju Positif. kutub positif, atau dikatakan dari yang tempat memiliki elektron banyak atau kelebihan elektron ke tempat yang elektronnya sedikit, atau dikatakan nyumbang elektron dari yang punya banyak diberikan pada yang sedikit. Maka dikatakan elektron itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Kutub negatif adalah yang kelebihan elektron, kutub positif yang kekurangan elektron. Nah, tetapi arah arus elektron ini berlawanan dengan arah arus listrik. Makanya di sini dikatakan kuat arus listrik ini adalah aliran dari elektron, tetapi kuat arus listrik arahnya berlawanan dengan arah arus elektron. Kalau elektron dari kutub negatif ke kutub positif, kalau arus listrik bagaimana? Dari kutub positif ke kutub Dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, arus listrik sendiri karena banyaknya muatan yang mengalir tiap waktu, dia dirumuskan I sama dengan Q per T. Q itu adalah muatan, T itu adalah waktu. Nah, kuat arus sendiri bisa diukur. Kuat arus ini dapat diukur menggunakan alat ukur yang namanya ampere meter. Ampere meter ini kalau digunakan untuk mengukur, dia harus dipasang secara seri atau sejajar. Nah,
dari rangkaian listrik ini tidak ada cabang, maka ini dikatakan rangkaian seri. Nah, ini ampere meternya, dia dipasang di sini sejajar, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Ini pemasangan ampere meter pada rangkaian arus listrik. Nah, satuan dari kuat arus sendiri adalah ampere, maka alatnya disebut ampere meter. Untuk alat ampere meter sendiri, ini gambarannya. Ampere meter sendiri ada dua, nggih. Ada yang digital, ada yang manual. Manual itu atau disebut dengan analog. Analog itu tampilannya masih berupa jarum seperti ini. Jadi penunjukan angkanya menggunakan jarum. Kalau digital langsung muncul angkanya. Nah, nanti yang akan kita gunakan adalah digital karena kita menggunakan aplikasi. Jadi nanti yang terbaca di situ sudah hasil pengukurannya. Tetapi kalau analog ini perlu kalian tahu saja. Kalau analog nanti untuk membaca skalanya tidak bisa langsung, oh Bu ini menunjukkan jarum 20 berarti nanti kuat arusnya 20, tidak bisa seperti itu. Untuk membaca ampere meter ini ada cara membacanya, yaitu skala yang ditunjuk jarum. Jadi kalau jarum ini nunjuk angka 20, berarti nanti skala yang ditunjuk jarum adalah 20. Dibagi skala maksimum. Skala maksimumnya adalah skala yang di pojok sini, pojok kanan. Ini skala maksimumnya. Di sini tertera 100, berarti nanti 20 dibagi 100. Dikali dengan skala batas. Skala batas itu ini yang di bawah. Bagian bawah ini nanti yang disambungkan dengan kabel. Biasanya yang 0 ini untuk kabel yang hitam, yang disambungkan ke bagian kutub yang negatif. Sedangkan yang ada 100, 200, 400 ini pilih salah satu. Boleh 100, boleh 200, boleh 400. Nanti kalau kalian menggunakan yang 100, berarti skala batas di sini menggunakan 100. Kalau kalian gunakan 200, di sini juga 200. Kalau 400 ya nanti skala batasnya yang dipakai adalah 400. Bisa dipahami? Oke, kalau begitu saya lanjutkan ke identifikasi masalah yang ada pada komik. Di sini ada dua orang siswa ini berada di kelas, kemudian tiba-tiba lampu kelasnya redup. Mengapa tiba-tiba nyala lampunya redup di? Jawabnya entahlah, mungkin lampunya rusak. Itu berarti tanpa solusi. Kalau kamu di rumah, paling lampunya rusak. Nah, kita perlu cari tahu rusaknya kenapa, apa yang rusak. Nah, kemudian kedua anak ini mencari gurunya, bertanya pada Bu Yani, mengapa lampu tadi meredup? Nah, kira-kira kejadiannya mungkin seperti ini. Nah, yang tadinya terang semakin redup. Kira-kira penyebabnya apa? Lampu kok bisa terang, bisa redup? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Terang dan redupnya lampu penyebabnya apa? Sudah pernah mengalami belum? Sudah, hampir semuanya pasti sudah pernah mengalami di rumah. Tiba-tiba kadang-kadang kita menyalakan lampu, AC dinyalakan, nyala lampunya meredup. Nah, kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Mungkin? Kenapa? Mungkin efek dari
aliran listrik paralel, Pak. Efek dari aliran listrik paralel, Bu. Boleh saya tampung. Ada lagi? Kira-kira apa yang menyebabkan lampu itu bisa terang, bisa redup? Mungkin tegangan listriknya yang bisa, Yang keras. Mungkin tegangan listriknya yang nggak spontan atau nggak sama. tegangan listriknya yang berubah, tidak sama. Nah, di sini dikatakan oleh Bu Yani, kejadian ini berkaitan dengan hukum Ohm. Hukum Ohm. Tadi saya katakan kalau tadi yang keluar dari batu baterai 5 orang, yang masuk batu baterai, yang masuk ke lampu 1 juga 5 orang, yang masuk ke lampu 2 juga 5 orang. Nek 5 orang bawa obor untuk menerangi jalan. Nek kalau yang lewat kumpul 5 orang bawa obor semua, terang ndak? Terang. Nah nanti kalau terpisah, nah terpisah yang 4 lewat tadi belok kanan, yang 1 lewat ke bawah. Nah kira-kira nyala lampunya bagaimana? Redup salah satu. Redup salah satu, yang mana? Yang 1 orang. Nah itu ibaratnya seperti itu. Berarti yang mengalir itu adalah, yang mengalir apa? Arus listrik. Orangnya itu ibarat arus listrik. Kalau arus listriknya banyak, berarti nyalanya terang. Kalau arus listriknya sedikit, nah nyalanya akan redup. Nah, tetapi tidak hanya itu, tidak hanya terkait dengan arusnya saja, tetapi ada efek-efek lain. Nah, di sini dikemukakan hukum Ohm, apa saja yang mempengaruhi besarnya arus listrik. Karena kan besarnya arus listrik pasti ada penyebabnya. Siapa penyebabnya? Nah, nanti yang akan kita praktekkan atau akan kita teliti adalah terkait dengan apa yang menyebabkan kuat arus semakin besar atau kuat arus semakin kecil, terkait dengan tegangan dan hambatan. Nah, kemarin saya sudah membagikan kelompok. Nanti kalian silahkan berkelompok sesuai kelompok masing-masing. Nanti akan saya bagikan LKPD. Kalian bisa melakukan eksperimen sesuai dengan yang ada di LKPD ini. Nanti aplikasi untuk eksperimennya kalian bisa scan barcode atau ketik link yang ada di sini, nggih. Bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop. Monggo silahkan nanti kalian berkelompok diskusikan tentang apa yang mempengaruhi besar kecilnya arus. Kira-kira kalau dengan tegangan dan hambatan itu bagaimana? Ini akan saya bagikan sesuai kelompok masing-masing, nggih. Silahkan bisa mulai berkelompok. Mejanya dijadikan satu. Gimana? Hipotesis itu yang bagaimana? Hipotesis itu perkiraan kalian terhadap percobaan yang kalian lakukan. Misalnya begini, ini kan percobaan yang pertama menganalisis hubungan kuat arus dengan tegangan. Berarti kita mau menguji bagaimana keadaan kuat arus dan tegangan. Nah, tadi dikatakan yang mau kita uji itu apa? Apa yang mempengaruhi besarnya kuat arus. Kira-kira apa yang mau mempengaruhi kuat arus menjadi semakin besar dan kuat arus menjadi semakin kecil. Nah, berarti
penyebabnya kuat arus membesar dan mengecil itu kita perkirakan adalah tegangan. Nah, berarti kita mau membuat hipotesis, mau membuat pernyataan perkiraan. Nah, seperti apa? Jika kira-kira yang diubah apa? Tegangannya diubah menjadi apa? Semakin besar. Semakin besar berarti jika tegangan semakin besar, efeknya apa terhadap kuat arus? Semakin besar. Nah, berarti nanti hipotesisnya bisa kamu ambil, jika tegangan semakin besar, maka kuat arus listrik semakin besar. Boleh seperti itu. Nanti kalau yang kuat listrik dengan hambatan bagaimana? Boleh semakin besar atau semakin kecil. Kalau hambatan semakin besar, kuat arusnya bagaimana? Itu untuk hipotesis. Ada lagi? Kalau untuk yang variabel ini gimana Bu ya? Dari menganalisis hubungan kuat arus listrik dengan tegangan, hipotesis yang dimaksud oleh variabel kontrol itu yang gimana? Nah, variabel kontrol ini adalah variabel yang nilainya selalu sama. Dalam satu eksperimen kan kadang-kadang kita melakukan suatu eksperimen itu ada yang kita ubah nilainya, ada yang tetap sama. Dalam hal ini nanti kita kan percobaannya pada poin pertama kita menggunakan apa yang sama? Lampu atau apa? Lampunya. Nah, lampunya sama berarti lampu itu sebagai hambatan. Nah, berarti nanti variabel kontrolnya adalah hambatan. Nah, variabel manipulatif itu manipulasi. Manipulasi artinya apa? Yang dirubah. Nah, dirubah. Berarti besaran apa yang nanti akan kita rubah pada eksperimen ini? Tegangan listrik. Nah, berarti variabel manipulatifnya adalah tegangan listrik. Nah, responnya tadi kita mau, intinya kan tadi mau mencari pengaruhnya terhadap kuat arus listrik. Berarti variabel responnya adalah kuat arus listrik. Bisa nggih? Nanti kalau yang hambatan tinggal menyesuaikan. Ini kok lampunya warnanya hitam? Loh, warnanya hitam. Coba kita cek dulu. Tegangannya berapa ini? 6, 6. Yang diminta di situ harusnya berapa? 2, 3 dan 4. Kamu mencoba 6. Nah, tadi kalau 2 sudah? Sudah. Gimana nyalanya? Nyalanya sedikit redup tapi juga nyala. Nyala. Ada warna kuningnya? Iya. Ada. Kalau 3 volt? Ada. 4 volt warnanya? Terang. Warnanya apa? Kuning. Nah, kamu coba 6 volt jadi Hitam. hitam. Kenapa tuh Bu? Kenapa? Kamu kalau masuk terowongan, masuk ke suatu tempat, muatan tempat itu hanya bisa menampung 2 orang atau ayunan lah. Ayunan itu bisa menampung 2 orang. Dinaiki 4 orang. Kira-kira bagaimana? Ayunannya rusak. Rusak piye? Jebrol atau patah Bu. Nah, sama halnya dengan lampu ini. Lampu ini ada batasannya, tulisannya berapa ini? 5 volt. 5 volt. Berarti dia ini hanya mampu untuk tegangan 5 volt. Maksimal 5 volt. Ternyata kamu berikan 6 volt, maka arus yang lewat itu banyak. Lebih banyak daripada muatan ya tegangan yang 5 volt. Karena banyak, ternyata dia tidak kuat menampung. Nah, bagaimana tadi kalau ayunan putus, patah? Nah, sama halnya dengan lampunya. Lampunya putus karena terlalu panas. Terlalu panas dia tidak kuat, jadinya putus padam lampunya. Oh gitu. Terima kasih Bu. Ya. Yang diganti tegangan nih. Tegangannya 5. Terus sudah tegangannya 5, terus saklarnya kamu sambungkan. Saklarnya sambung, caranya nyambung bagaimana? Di klik saklarnya.
Nah, dilihat ampere meternya menunjukkan angka berapa? 33,33. Satuannya MA. MA itu apa? Apa? Satuan arus apa? Ampere. Nah, kalau MA berarti MM apa? Kalau M meter, MM milimeter. Kalau MA miliampere. Berarti yang diminta karena di sini satuannya ampere ya, kalau itu 33,33 miliampere berapa ampere? Ya sama dengan 33,33 meter berapa milimeter. Coba diubah. Nanti diganti yang ini ya. Oke. Keterangan volt ya? Voltnya ada. Niki berapa voltnya? Sama semua. Wih, nyala semua. Nyala semua. Berapa? Nah, ini untuk voltmeternya menunjukkan berapa itu? Dibaca. Ya, voltmeternya -5. -5. Kenapa kok minus? Nah, kamu meletakkan positif dan negatifnya ke terbalik. Nah, kalau positif harus searah atau karena kita berbicara listrik harus searah. Nah, harus diarahkan sama-sama, kalau positif ke positif, kalau negatif ke negatif. Nah, masih negatif? Sudah enggak. Ini dan hukum Ohm itu, nah, berarti kalau hambatan itu R, nggih. Iya. Berarti R itu sama dengan R itu berarti V dibagi I. Nah, berarti 2000 dibagi 40. nah, bukan 2000 ya. Berapa? Ini 4.000, artinya bukan 4000 tetapi 4, titik di sini koma 000, berarti artinya di sini 4. Berarti ini bukan 2000 tapi 2, 3, 4. Kemudian untuk arusnya ini 80.00, artinya 80,00 miliampere. Berarti miliampere yang diminta di sini ampere. Miliampere ke ampere bagaimana? Sama dengan milimeter ke meter, dibagi berapa? Milimeter ke meter dibagi berapa? Berarti 100. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan nanti saya minta beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil eksperimennya ke depan, nggih.
Kita mulai dulu untuk kelompok mana yang siap dulu untuk menjadi pertama. Nah, silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan salah satu operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami kelompok 1 memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zabraja Fikri Bilhikam, bisa dipanggil Raja. Dan ini tabel pengamatan. Iya, tabel pengamatan. Benar. Nah, di sini hasil tabel pengamatan kita pada percobaan yang pertama. Pada tegangan 2 volt, kuat arusnya 0,04. Dan sedangkan pada tegangan 3 volt, kuat arusnya 0,06. Sedangkan di tegangan 4 volt, kuat arusnya 0,08. Pada di sini hambatannya itu sama, 50 ohm. Grafik tersebut menunjukkan bahwa semakin besar hambatan, maka semakin kecil kuat arusnya. Sama saja, grafik tersebut menunjukkan grafik turun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, ini tadi hasil presentasi dari beberapa teman kalian, nggih. Nah, saya hanya memberikan sedikit penekanan dari hasil presentasi yang kalian lakukan. Dari hasil percobaan atau eksperimen yang kalian lakukan tadi, ada 2 eksperimen, nggih. Yang satu kita mau melihat hubungan antara kuat arus dengan tegangan. Yang kedua kita melihat hubungan antara kuat arus dengan hambatan. Untuk hubungan atau hasil eksperimen yang menunjukkan hubungan antara besar tegangan listrik terhadap kuat arus listrik, ini kita bisa melihat sama seperti hasil percobaan temanmu tadi. Semakin besar tegangan, maka semakin besar arusnya. Makanya kita dapatkan grafiknya ini miring ke atas. Nah, semakin V-nya besar, I-nya ikut besar. Atau tadi disebut dengan berbanding apa tadi Mbak Nisrina kelompokmu? Berbanding lurus. Berbanding lurus atau bisa dikatakan sebanding. Sedangkan pada percobaan kedua ini kaitannya hubungan antara hambatan dengan kuat arus. Semakin besar hambatannya, ternyata kuat arusnya justru semakin kecil. Makanya grafiknya kalau digambar antara R dengan I-nya didapatkan grafik yang turun ke bawah. Nah, maka dikatakan antara hambatan dengan kuat arus ini dikatakan berbanding terbalik. Terbalik itu bagaimana? Hambatannya besar, arusnya justru kecil. Ini konsep dari hukum Ohm. Nah, maka bisa dirumuskan karena arus atau kuat arus ini berbanding lurus atau sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik terhadap hambatan, maka kalau dirumuskan itu I sama dengan V per R, tegangan dibagi dengan hambatan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, sebelum kita nanti refleksi, silahkan kembali duduk ke tempat semula. Ini adalah materi dari hukum Ohm. Tadi hukum Ohm berarti menyatakan hubungan antara tegangan dengan kuat arus. Tegangan berbanding lurus terhadap kuat arus,
hambatan berbanding terbalik dengan kuat arus. Untuk refleksi hari ini, saya mau mengulang lagi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Yuk, sopo sing iso tunjuk tangan. Hari ini kita tadi belajar apa saja? Ayo. Belajar apa? Belajar? Hari ini mempelajari hukum Ohm. Hukum? Hukum Ohm. Hukum apa? Hukum Ohm. Apalagi? Sudah belajar apa tadi? Pengaruh tegangan terhadap kuat arus listrik. Pengaruh tegangan terhadap kuat arus listrik. Ada lagi? Melakukan eksperimen dengan eksperimen virtual. Apalagi? Menggambar? Menggambar apa? Menggambar grafik. Apalagi? Berlatih mempresentasikan hasil eksperimen. Yang belum kita pelajari mendetail adalah menentukan hambatan total. Nah, untuk menentukan hambatan total nanti kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Nanti kita akan lebih banyak membahas tentang rangkaian seri dan paralel. Ingin kalian mengerjakan soal sebagai evaluasi seberapa paham kalian pada materi ini, nggih. Nanti bisa dikerjakan di kertas ini. Jawabannya di bawahnya saja. Ya, sudah selesai. Silahkan dikumpulkan. Yuk, dibawa ke depan. Silahkan dikumpulkan. Ayo. Ya, ini sebagai evaluasi untuk pemahaman kalian pada materi hukum. Kelompok yang tadi terbaik adalah kelompok 1. Silahkan kelompoknya Raja. Tepuk tangan untuk kelompoknya Raja. Berapa orang? 3 orang. Ini hadiah untuk kelompok terbaik. Silahkan duduk lagi. Makasih, Bu. Ya. Ya. Sebelum saya akhiri pertemuan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan disiapkan. Raja. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga ilmu kita hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ya.